Channel YouTube Abizen Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jabari. Assalamualaikum Ustadz Abizen warahmatullahi Al-Jabari wabarakatuh. dijuluki sebagai Ustadz planet bumi, akan Assalamualaikum mendobrak kepopuleran sampai planet warahmatullahi bumi. wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi yang menjawab salam dengan kompak, akan saya doakan semoga kalian dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya, dibagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan lahir batinnya, dikasih rezeki yang halal dan berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya dan ditambah lagi ilmu agamanya, dikasih keturunan yang soleh solihat, serta disakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmah sampai akhirat, diselamatkan jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wadin. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur yang saya haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji itu adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita sebagai makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasarufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga dengan beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat serta salam yang tetap bermakom kepada junjungan jagat sebagai penegak Islam seplanet bumi, penerang kegelapan seplanet bumi, penyebar Islam seplanet bumi, penuntun ke jalan Shiratal Mustaqim seplanet bumi, penegak benar seplanet bumi, dan pendobrak kebatilan seplanet bumi, yaitu Habibana Nabiyana Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta salam terlimpah curah lagi kepada keluarga-keluarganya, duriyah-duriyahnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, asba'ut tabi'ina, dan kepada kita selaku umatnya yang mutaba'ah, yang insyaallah akan mendapatkan syafatul uzma dari dunia sampai akhirat. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, dalam kesempatan ini saya masih membahas hadis-hadis Rasul yang berada dalam Tanqiul Qaul yang menerangkan tentang fadilahnya adzan atau keistimewaannya adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa makha anhu alfa sayatin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Al hadis. Wa qala sallallahu, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man qala, barang siapa yang menjawab ingdal adani, ketika dikumandangkan adzan, marhaban, menjambut dengan bahagia, bil qailina, dengan mengucapkan adlan, pada keadilan, marhaban, menyambut dengan bahagia, bis sholawati, dengan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, wa ahlan, dan menjadi ahlinya melaksanakan fardu yang 5 waktu, kata Allah Ta'ala, mencatatkan Allah Ta'ala lahu, pada orang yang menyambut bahagia ketika dikumandangkan adzan dan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, alfa hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha, dan melebur, anhu, pada orang yang
menyambut ketika dikumandangkan adzan dan merasa bahagia dengan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, alba sayatin 1000 kejelekan, warofa'a dan mengangkat, lahu bagi orang yang menyambut dengan merasa bahagia dengan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, alfa darojatin 1000 darajat. Jadi dalam arti kandungan yang tersimpan dalam hadis ini menandakan bahwa orang yang girang atau senang atau bahagia ketika dikumandangkan adzan dan menyambutnya dengan mengucapkan atau menjawab atau membalas apa yang dikumandangkan oleh muadzin ketika dilontarkannya adzan itu, dia menjawab atau membalasnya atau mengucapkan mengikuti apa yang dilontarkan atau dikumandangkan oleh muadzin itu, dan merasa bahagia dengan segera melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, maka Allah memberikan 1000 kebaikan pada orang itu dan melebur 1000 kejelekan dan mengangkat darajat 1000 darajat pada orang yang merasa bahagia dengan menyambut dikumandangkannya adzan dan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu. Allah memberikan keistimewaan pada orang itu, orang yang menyambut bahagia ketika dikumandangkannya adzan itu. Maka di sini kita disunahkan para kaum muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi, di mana saja dikumandangkan adzan, ketika terdengar muadzin mengkumandangkannya di masjid, kita harus mengikuti apa yang dikumandangkannya, yaitu menjawabnya. Nah, begitulah badilahnya itu. Dalam hal ini bahwa adzan itu dikumandangkan tidak boleh pelan, karena kalau pelan siapa yang menjawabnya? Maka di sini disunahkan untuk menjawab, dan barang siapa para kaum muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi, begitu mendengarkan kumandangan adzan itu, sunnah untuk menjawabnya dan menyambutnya dengan bahagia, dan langsung segera kebahagiaan itu melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Maka di situ Allah memberikan 1000 kebaikan dan melebur 1000 kejelekan dan mengangkat derajat bagi orang yang merasa bahagia dan menyambutnya dengan bahagia dengan segera melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Allah sehingga memberikan 1000 darajat. Nah itulah, maka di sini tidak boleh pelan, tidak boleh pelan, harus kencang, tapi boleh. Karena dari aturan dari pemerintah untuk mengurangi volume pengeras suara itu boleh, kita taati saja, karena biar tercipta keharmonisan dalam beragama, bertoleransi. Karena Islam ini berdampingan dengan agama yang lain, dengan non muslim. Kita biar tercipta keharmonisan untuk rukun dalam beragama, rukun dalam berwarga negara. Jadi jangan membangkang, harus mentaati apapun yang diatur oleh pemerintah, biar tercipta keharmonisan antara warga negara Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Jadi saling bersinergi, biar Indonesia ini maju, tidak berselisih, biar makmur, jaya di planet bumi.
akan terkenal di planet bumi kalau Indonesia semakin maju dan semakin tentram, aman dan tentram, tidak berselisih. Bersinergilah warga negara Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Tidak boleh berselisih. Sekalipun di Indonesia ini berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda agama, tapi kita adalah satu warga Indonesia, satu negara Indonesia, satu bangsa Indonesia. Harus tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beraneka ragam, kita tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan terpecah-pecah menjadi warga, jangan berselisih. Tetap satu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika, biar tercipta muamalah yang baik dan nyaman berwarga negara Indonesia dan bersinergi dengan pemerintah Indonesia. Kita harus bersatu padu biar maju Indonesia ini. Jangan berselisih. Apapun ada kesalahan salah seorang, ataupun siapapun yang salah, namanya orang ada kesalahan, harus saling memaafkan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan berselisih. Terciptalah kalau kita bersatu padu, akan maju Indonesia, akan lebih makmur dan jaya di planet bumi. Rupanya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Malum saya ini orangnya belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.